Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami yang berdiri di sini dari kelompok pertama yang akan menjelaskan materi tentang permasalahan peredaran VCD atau DVD bajakan yang melanggar hak cipta, yang disusun oleh yang pertama Cindy Marcelina, yang kedua Justin, yang ketiga saya sendiri Margareta Tiara, yang keempat Novan Kurniawan, kelima Lina Rolita Uci, yang keenam Nida. Yang pertama kami akan membahas bagian isi. Yang pertama yang akan kami bahas, mengapa VCD atau DVD bajakan marak di Indonesia. Perkembangan industri perfilman Indonesia memang unik. Bangkitnya film nasional yang ditandai banyaknya jumlah produksi film dan peningkatan penjualan karcis di bioskop. Namun, penggandaan VCD atau DVD secara ilegal tidak dapat dipandang sempit hanya dari satu sisi negatif. Ada beberapa dimensi permisif yang menyebabkan penghalalan tindakan tersebut. Pembajakan adalah bentuk perlawanan rakyat, khususnya lapisan bawah terhadap harga VCD atau DVD asli yang harganya terlampau mahal sehingga melemahkan daya beli. Orang membeli VCD atau DVD karena VCD-DVD orisinil biasanya baru keluar beberapa bulan setelah filmnya diputar di bioskop. VCD atau DVD bajakan adalah nyawa bagi pedagang kaki lima. Beberapa di antaranya pedagang besar dengan gerai khusus seperti di Glodok yang merupakan sentra pembajakan terbesar di Indonesia. Produsen VCD atau DVD bajakan akan melakukan eksploitasi dan komersialisasi haki apabila biaya produksi maksimal untuk produk-produk film yang bermuatan haki jauh lebih kecil dari harga jual. Asal kata pembajakan adalah bajak. Arti gramatikal bajak berubah makna setelah mendapat awalan P dan akhiran an, yaitu proses bajak. Membajak sendiri memiliki arti alternatif, mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan atau seizinnya. Dari uraian gramatikal tersebut ada beberapa tindakan yang kontraproduktif, yaitu tidak jujur, curang, tidak sah, mencuri, menipu, dan manipulasi. Jika didefinisikan secara operasional, haki adalah hak atas kekayaan yang muncul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Lemahnya sanksi hukum. Akar permasalahannya bersumber dari lemahnya infrastruktur yang ada, terutama sistem hukum yang nyaris tidak berjalan. Celakanya dalam usaha penyelesaian kendalian teknis selalu mengemuka bila bersatu dan kondisi real bangsa yang mengalami krisis multidimensi. Akibatnya hampir semua keterpurukan selesai dikaitkan dengan dana yang terbatas hingga sulit menemukan titik temu bagaimana solusi terbaik yang seharusnya dilakukan. Demikian pula halnya dengan perlindungan terhadap hak cipta file. Apabila jika dilihat dari kualitas file para kualitas di DPR saat menerima datangan keluhan banyak peredaran VCD dan DVD bajakan beberapa waktu lalu. Dalam perkembangannya, pembajakan yang disupport oleh penguasa dan dimotori oleh media dapat menciptakan budaya baru dalam masyarakat yang lazim disebut sebagai budaya massa. Bauman 1972 mengatakan bahwa masyarakat adalah konsekuensi yang tidak dapat ditolak oleh munculnya pasar, tersedianya teknologi dan dimensi organisasi besar. Parahnya situasi ini didukung oleh pertimbangan ekonomis masyarakat yang berpedoman selama masih bisa dihemat, mengapa harus membeli yang mahal.
Perilaku masyarakat terhadap media, khususnya film, selain dipengaruhi oleh selera, juga tergantung daya beli. Terkait dengan asas tersebut, muncullah istilah purchasing power yang mempengaruhi konsumsi film. Artinya, sebelum membeli VCD atau DVD bajakan, konsumen dihadapi oleh 3 pilihan, yaitu membeli, menunda, atau tidak membelinya. Pada level ini digambarkan bahwa keputusan membeli berada dalam deretan pembelian produk-produk yang lain, termasuk VCD atau DVD original. Pilihan semacam ini mendorong produsen VCD atau DVD bajakan menciptakan barang produksinya semirip mungkin dan semurah mungkin, bahkan jika bisa kualitas yang sama. Akibatnya, dengan pola pikir ekonomi ditunjang dengan daya beli yang cenderung rendah, masyarakat lebih memilih VCD atau DVD bajakan. Munculnya fenomena VCD atau DVD bajakan tidak datang begitu saja. Bila tidak dibarengi harga VCD atau DVD, player juga yang semakin murah. Berbagai merek DVD player ditawarkan dengan harga mulai sekitar Rp175.000 hingga jutaan rupiah. Untuk menyewa VCD atau DVD bajakan hanya membutuhkan biaya Rp1.000 sampai Rp3.000 per kopi videonya. Dilihat dari kacamata hukum haki, harga VCD atau DVD bajakan bisa jauh lebih murah karena konsumen tak perlu membayar royalti, berbagai pajak serta biaya operasional lainnya. Produsen juga tidak perlu berpromosi untuk melariskan barang dagangannya. Dalam konteks maraknya khusus pelanggaran HAM, dapat dinilai bahwa perilaku masyarakat kita sungguh membingungkan. Dulu di tahun 1951, Indonesia menyatakan keluar dari Berne Convention, sebuah konvensi tentang hak cipta yang bertujuan agar memperlakukan penjiplakan besar-besaran dalam upaya melakukan alih teknologi. Ternyata peluang tersebut tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Padahal saat itu sangat memungkinkan, bahkan ditolerir untuk melakukan peniruan di belakang. Contoh kasus pembajakan kaset marak, puluhan artis berunjuk rasa. Berdasarkan liputan 6.com Jakarta, puluhan artis yang tergabung dalam solidaritas antar seniman Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Markas Besar Polri Jakarta. Para demonstran mendesak Kepala Polri, Jenderal Polisi, Dai Bagja segera menindak para pembajak kaset yang dianggap telah merugikan negara hingga miliar rupiah. Aksi diantaranya diikuti Raja Dangdut yaitu Mai Rama, Rama Hama, dan pentolan Gus Dewa Ahmad Dhani. Dalam orasinya, mereka menilai Polri tidak konsisten memberantas pembajakan kaset. Selain itu, mereka juga menanyakan sejumlah kasus pembajakan yang tak pernah sampai ke pengadilan. Jika aspirasi ini tidak ditanggapi, para demonstran mengancam akan menggelar aksi serupa dengan masa lebih besar. Dasar hukum mengenal pembajakan VCD dan DVD bajakan. Pasal 113. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 11 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Setiap orang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau memegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 114. Setiap orang yang mengelola
tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan panen jual dan atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dipidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Solusi untuk masalah pembajakan VCD atau DVD bajakan. Kesadaran masyarakat agar melindungi hak cipta seorang. Penyuluhan dari pemerintah yang diperketat. Baiklah, untuk sesi yang kedua, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa orang. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksistensi perdagangan VCD atau DVD bajakan, yang akan dijawab oleh Cindy. Berdasarkan pertanyaan nomor 1 yang telah diberikan oleh Livia Alexa dari kelompok 2, kami kelompok 1 akan menjawabnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksistensi perdagangan VCD atau DVD bajakan yang pertama adalah faktor ekonomi. Pembajakan VCD yang terjadi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan, yaitu guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor budaya. Di bidang ini perdagangan terjadi semakin hari semakin beragam. Bagi para pelaku tindak pidana, menurut mereka pembajakan atau perdagangan VCD ini sudah hal biasa. Faktor pengangguran. Dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan, banyak orang yang cenderung melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, bagaimana partisipasi kalian sebagai siswa dalam mengatasi peredaran VCD atau DVD? Berdasarkan pertanyaan dari nomor 2, kami ingin menjawab yaitu menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri maupun masyarakat untuk berhenti membeli barang bajakan. Yang kedua, memiliki kesadaran untuk tidak menjual VCD bajakan. Yang ketiga, menambah wawasan agar dapat mengetahui apa saja hukuman yang didapatkan apabila kita melakukan pembajakan. Jawaban tes. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda lakukan apabila mengetahui pembajakan atau DVD, VCD bajakan? Yaitu menindaklanjuti, itu melaporkan kepada pihak yang berwajib agar para pelaku dapat diberi hukuman dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf.